Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IPB Bapak Profesor Dr. Haji Heru Sandiana MPD, dan yang terhormat Pembimbing 1 dan Pembimbing 2, Ibu Dr. Hajah Ketika Misi MPD, dan Ibu Dr. Hajah Sari Sobari MPD, serta para dosen penguji yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Lulu Yasri Purwati dapat memaparkan penelitian saya yang berjudul pengembangan pembelajaran menulis teks eksplanasi menggunakan model problem metodologi dengan setting model kualitatif seperti Boolean turnamen atau TGT. Latar belakang pada penelitian saya ini yaitu kemampuan peserta didik dalam menulis teks eksplanasi masih cukup kurang. Oleh karena itu, saya meneliti untuk mengembangkan model problem learning ini dengan setting model kooperatif seperti turnamen dalam pembelajaran teks eksplanasi. Rumusan masalah pada penelitian saya ini yang pertama yaitu bagaimana cara mengembangkan pembelajaran menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model PBL setting model kooperatif PGT. Lalu selanjutnya bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa baik sebelum ataupun sesudah pembelajaran dengan menggunakan model PBL serta model kooperatif PGT. Selanjutnya yaitu bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran teks eksplanasi dengan model kooperatif dan menggunakan model PBL serta model kooperatif PGT. Dan terakhir, bagaimana respon siswa mengenai pembelajaran teks eksplanasi dengan menggunakan model PBL dengan setting model kooperatif PGT ini. Selanjutnya, prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian ada 10 tahap. Yang pertama yaitu mencari potensi dan masalah dulu, lalu mengumpulkan data, selanjutnya mendesain produk yang akan kita gunakan, lalu memvalidasikan produk tersebut. Setelah dapat validasinya, lalu merevisi dulu desainnya, lalu menguji cobakan produk tersebut di uji terbatas, lalu selanjutnya merevisi kembali produk di uji coba pemakaian yang lebih luas, selanjutnya merevisi kembali secara final, baru masuk ke produksi massal. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian, yang pertama yaitu metode penelitian yang saya gunakan atau jenisnya penelitiannya yaitu Research and Development atau R&D. Selanjutnya subjek penelitian. Untuk subjek penelitian saya menggunakan kelas 11 yang berada di 4 sekolah. Yang pertama yaitu SMA PGRI 1 Purwakarta, SMA Negeri 13 Bandung, SMA 1 Majalaya, dan SMA 1 Cimahi. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang saya gunakan yang pertama yaitu buku soal, lalu selanjutnya lembar observasi, lembar angket, dan juga RPP. Untuk pengolahan data yang saya gunakan yaitu IBM SPSS, statistik, dan juga Microsoft Excel. Hasil penelitian ini kita bagi ke dalam 4 rumusan masalah. Yang pertama mengenai pengembangan dari R&D ini sendiri atau produknya sendiri, lalu ke dalam kesulitan-kesulitan, selanjutnya aktivitas, dan juga respon siswa. Yang pertama yaitu mengenai pengembangan. Pengembangan ini dibagi menjadi 5 unsur. Yang pertama adalah bintang, kedua ada sistem sosial, ketiga ada prinsip reaksi, yang keempat ada sistem pendukung, dan yang kelima itu ada dampak penyerta. Untuk disingkat, yang pertama yaitu fase pertama
pertama yaitu mengorientasikan peserta didik. Yang kedua, penyajian kelas. Yang ketiga, belajar dalam kelompok atau tim. Yang keempat, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang kelima, membimbing penyelidikan baik secara individu maupun secara kelompok. Yang keenam, pengembangan dengan menyajikan hasil atau karya. Yang ketujuh, permainan games. Yang kedelapan, pertandingan atau lomba. Yang kesembilan, penghargaan kelompok. Dan terakhir, menganalisis dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Lalu selanjutnya ada sistem sosial. Untuk sistem sosial pada model ini, guru sebagai fasilitator sehingga anak menjadi aktif dan juga anak berdiskusi dalam kelompok yang terdapat tutor. Sedangkan untuk prinsip reaksi pada penelitian ini atau pada model ini, peserta didik mampu mengemukakan pendapatnya dalam kelompok, bermain sambil belajar, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh guru, sehingga terbentuklah sebuah pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih nyaman, dan juga peserta didik mampu lebih mudah memahami materi yang dia pelajari dan juga terbentuk suatu pembelajaran dengan sistem kekeluargaan itu. Lalu selanjutnya ada sistem mendukung. Untuk sistem mendukung ini, dalam model ini, guru dapat menggunakan semua alat tambahan yang tersedia di sekolah yang masing-masing untuk menunjang terlaksananya suatu proses pembelajaran baik secara daring ataupun secara luring. Sedangkan untuk dampak penyertanya, pada model ini membentuk peserta didik untuk menjadi lebih mandiri, untuk meningkatkan nilai-nilai pada peserta didik itu. Selanjutnya dapat meningkatkan minat pada peserta didik baik dalam kemampuan dan dapat memperlihatkan nilai serta sikap positif pada suatu mata pelajaran tertentu. Selanjutnya ada kesulitan. Nah, pada kesulitan ini kita dapat lihat pada grafik pretest dan juga post-test pengetahuan. Di sini pada nomor 11 bisa terlihat hasil nilainya paling kecil atau presentasinya paling kecil. Jadi bisa dilihat peserta didik itu hanya sedikit yang mampu menjawab benar pada nomor 11 ini, baik pada pretest maupun post-test itu. Nah, pada nomor 11 ini, soal ini mengenai jenis-jenis pembelajaran, jenis-jenis yang ada pada tes eksplanasi. Selanjutnya ada pretest dan juga post-test dari keterampilan. Jadi kedua pretest dan post-test ini dapat terlihat bahwa nilai pada bagian PUMI dan juga perencanaan isi atau perincian isi ini merupakan nilai yang paling rendah kemampuannya gitu. Soalnya karena persentasenya pun yang terendah gitu. Sedangkan pada kaidah bahasa dan struktur itu cukup tinggi. Selanjutnya ada aktivitas siswa atau implementasi pembelajarannya itu sendiri. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada penyampaian materi pembelajaran melalui PPT secara singkat. Selanjutnya ada pembagian kelompok yang disampaikan oleh guru atau yang diberikan oleh guru, namun hanya pada WA saja. Selanjutnya ada diskusi kelompok yang dilakukan oleh masing-masing didik
Zoom itu. Selanjutnya ada mengumpulkan karya. Nah, mengumpulkan karya ini pada kumpulkan per kelompok. Jadi berupa tugas kelompok seperti itu. Jadi guru hanya menerima hasil berupa kelompok saja itu. Selanjutnya ada game ini merupakan menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat dari yang diberikan oleh guru, di mana peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, pada turnamen ini peserta didik dilihat mana yang mendapatkan nilai yang terbaik, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, pada pengumuman termenang, maka akan diumumkan siapa yang menjadi pemenangnya. Selanjutnya, mengevaluasi hasil pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, keaktifan siswa selama pembelajaran. Dari uji coba terbatas sampai dengan uji coba produk, itu selalu meningkat ya. Dari uji coba terbatas yang awalnya hanya 87,5 menjadi 88,75 pada uji coba luas A. Sedangkan pada uji coba luas B menjadi 90, sedangkan pada uji produk menjadi 92,5. Nah, terakhir ada respon peserta didik. Pada respon ini, saya membuat 20 pernyataan. Nah, dari 20 pernyataan ini, 10 pernyataan positif dan 10 pernyataan negatif. Pada 10 pernyataan positif, rata-rata peserta didik menjawab setuju atau menjawab positif pula. Sedangkan pada 10 lagi yang menjawab negatif, rata-rata peserta didik itu menjawab tidak setuju atau negatif pula. Jadi kesimpulan dari pemaparan saya ini dapat diambil kesimpulan dari 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah adanya pengembangan model PBL dengan setting model kooperatif seperti GT ini sehingga dapat membentuk suatu sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, ataupun dampak penyerta yang baru. Selanjutnya ada berdasarkan penelitian juga rata-rata kesulitan itu terdapat pada perencanaan eksekusi atau serta PUED. Dan yang ketiga, berdasarkan penelitian diimplementasi dari keempat sekolah itu semakin meningkat, mulai dari 87,5 menjadi 88,75 menjadi 90% dan juga menjadi 92,5% dengan semua berkategorikan aktif. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil respon pada keempat sekolah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pernyataan positif, rata-rata peserta menjawab positif, sedangkan atau setuju. Sedangkan pada pernyataan negatif, rata-rata peserta menjawab tidak setuju atau negatif. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.